kita tawakal ke Allahnya 100%, Allah nolongnya 100%. Dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita, karena di hati kita itu yang muncul. Ada satu titik keraguan, berarti kurang dari 100%. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah, keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Kayak nggak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah. Karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100%. Apakah kalau kayak gitu kita nggak perlu ikhtiar? Perlu, tapi ikhtiar nggak ada hubungannya dengan keyakinan. Ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban. Allah yang suruh ikhtiar, tapi yakin berhasil apa enggak, itu urusan yang kedua. Urusan hati antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak kita minum obat. Tentunya kita harus beli obat yang paling bagus, dokter yang paling recommended, yang spesialis. Oke, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu, meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh, kalau ini kayaknya nggak ada harapan, soalnya dokter juga nggak ahli, berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk dan berarti sudah berkurang yakinnya kepada Allah. Saat itu kita tidak akan melihat keajaiban. Yang terjadi dalam hidup kita saat itu apa? Hal-hal yang ilmiah. Kenapa kita hanya ngalamin hal-hal yang ilmiah? Karena kita yakinnya kepada hal yang ilmiah. Kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal yang sifatnya miracle? Karena dia yakinnya kepada mukjizat, yakinnya kepada aun atau pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita tidak berikhtiar, ini bab a'malul qulub, amal hati. Apakah hati kita yakin gak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Umar mendengar cerita itu semakin yakin sama Allah. Makanya nanti muncul kasus di zaman Umar tuh luar biasa. Ini presiden kalau imannya 100% ke Allah, ada masalah di negaranya tuh, dia tinggal bilang ya Allah, beres tuh masalah. Jadi di Mesir waktu itu ada musim paceklik, sampai sungai Nil tuh hampir habis tuh. Sehingga air sungai Nil nggak mengalir lagi ke ladang-ladang jagung, gandumnya orang-orang Mesir. Dan orang Mesir yang dulunya menyembah anak sapi betina, mulai syirik lagi nih. Mulai berpikir, kalau kayak gini mah sama aja. Setelah Islam datang kita tetap aja susah, paceklik. Mending kita doa lagi ke nenek moyang kita, dewa-dewa yang dulu. Gubernur Mesir yang namanya Amr bin As waktu itu ngirim surat kepada Umar ke Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan dan masyarakatnya hampir syirik. Kami mohon bantuan dari pusat, dari Madinah untuk membantu bagaimana mengatasi kekeringan di Mesir. Begitu surat itu sampai ke Umar bin Khattab, Umar menulis balik surat dalam bentuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat rakyat Mesir. Dikirim ini surat ke Mesir. Waktu itu ibu katanya masih Alexandria, belum Kairo. Dikirim ke Alexandria. Malam itu diambil sama Amr bin As. Pas dibaca oleh Amr bin As, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan rakyat Mesir hujan yang mencukupi untuk mereka. Saat itu juga hujan turun. Sampai sungai Nil meluap dan menggenangi ladang-ladang jagung dan gandumnya orang-orang Mesir. Dan mereka bertakbir semuanya. Cuman ngirim surat doang dari Amirul Mukminin. Kan enak ya? Coba kalau kita hidup di zaman Umar, ya Amirul Mukminin, saya belum dapat jodoh. Ya Allah, beri dia jodoh. Beres. Cepet banget loh. Ya Amirul Mukminin, dia nolak saya, ya Allah terimalah. Terima. Yang kemarin nolak, hari ini kenapa ya saya jadi serak sama dia gara-gara doa Amirul Mukminin. Ini artinya teman-teman, keajaiban dari yakin kepada Allah itu luar biasa dari kisah Bapak tadi tuh. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa nggak ikhtiar? Mungkin sudah ikhtiar, bikin pengairan segala macam tapi belum berhasil. Yang kurang cuma satu, doa. Doa mungkin udah banyak tapi belum diijabah karena doa-doa mereka tidak seajaib doanya Umar bin Khattab. Belum lagi Umar berdiri di atas mimbar. Ini mungkin terkenal nih, kejadian dalam perang Qadisiyah kalau nggak salah. Umar lagi khutbah Jumat di Madinah. Kaum muslimin lagi berperang di Irak melawan pasukan Persia, perang Qadisiyah namanya. Irak Madinah tuh kan kalau naik pesawat sekitar 2,5 jam, 3 jam, jauh tuh. Jakarta Medan lah, jauh. Nah, Umar lagi khutbah di atas mimbar, sholat Jumat, tiba-tiba tema khutbahnya tuh ganti gitu. Lagi ngomong tiba-tiba beralih tema. Wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit itu, baliklah kalian mundur-mundur gitu. Jadi Umar tiba-tiba kayak ngomongin sesuatu yang gak nyambung. Orang-orang heran, ini Umar kenapa? Oh ya udah biarin, namanya juga Umar gitu kan. Dia punya
Mungkin dia ngelihat setan atau apa, setan kan takut sama Umar. Diem. Udah selesai sholat Jumat, pada datang, ya Amirul Mukminin, tadi apa yang terjadi? Kenapa Amirul Mukminin ngomong sesuatu yang nggak nyambung? Kita juga nggak ngerti. Kata Amirul Mukminin, saya ngelihat Allah menampakkan kepada saya pasukan Islam di Qadisiyah yang terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Tapi saya ditunjukkan ke sebuah bukit yang mungkin mudah-mudahan itu jadi benteng untuk mereka berlindung. Saya suruh mereka naik. Orang kan nggak langsung percaya kan? Bener gitu terjadi kayak gitu. Kalau Rasul ngomong, mungkin aku naik ke langit, Isra Mi'raj, oke lah, itu aja masih ada yang mendustakan. Ini Umar yang ngomong, bukan Nabi yang dapat wahyu. Orang nggak langsung percaya. Selang beberapa minggu kemudian, pasukan Qadisiyah pulang. Jadi utusan mereka pulang bawa berita tentang kemenangan perang dalam perang Qadisiyah. Dia cerita, suatu hari di hari Jumat, kami sedang berperang. Kami terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Udah nggak ada jalan untuk berlindung. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar. Amirul Mukminin berteriak, wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit ini supaya kalian terlindungi. Akhirnya kami mundur naik ke atas bukit dan selamat waktu itu. Berarti benar-benar terjadi. Kok bisa? Ya, qadarullah. Ini keajaiban iman mereka. Apakah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman kayak gini? Bisa, kalau keimanan kita dengan level yang sama. Kalau nggak selevel yang sama pun, minimal kita nusaddid. Kalau kita tidak bisa sama persis, minimal kita berusaha untuk nuqarib, berusaha untuk pengalaman kita nanti walaupun nggak sama persis, mirip-mirip dengan pengalaman mereka. Lagi-lagi bukan berarti tidak berikhtiar. Ini keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dan saya juga baru ngalamin kemarin pas saya di seminggu, nggak kurang dari seminggu yang lalu, saya baru pulang dari laut di Batu Karas. Di sini ada teman saya, Agi. Mana Agi? Nah, ini Agi ya. Ini by the way model iklan. Ada deh pokoknya iklan jodoh maksudnya. Agi ini anak Batu Karas. Agi boleh diceritain? Agi ini anak Batu Karas. Batu Karas itu Jawa Barat, daerah Pangandaran. Dari Bandung kurang lebih 6 jam perjalanan. Kalau lagi ada ombak saya suka ke sana nonton orang main surfing. Nggak main sih, main dikit-dikit tapi nggak jago. Nonton orang main surfing. Ketemu Agi. Agi nggak tahu tuh ya. 2 hari sebelum saya datang ke Batu Karas, dia sakit, kayak demam gitu. Mungkin habis diputusin kali ya. Dia demam gitu, nggak enak badan, pengen pulang. Biasanya kalau nggak enak badan cuma dia tinggal di Jakarta, paling juga di kos-kosan. Tapi kali ini pengen pulang ke Batu Karas banget. Aduh, kenapa ya pengen pulang ke Basroh Batu Karas gitu ya. Batu Karas kayak Basroh gitu. Pengen ke Batu Karas. Pas dia pulang, hari saya lagi mau main tuh, dia diajak sama temennya, ngojek itu apa? Berenang yuk gitu. Berenang yuk, berenang. Dia ikut, padahal lagi nggak enak badan, tapi pengen berenang. Pas lagi di pantai, saya datang ketemu loh, kayak kenal nih, hitam-hitam ektis gitu. Ternyata ketemu saya, Ustadz Hanan ya, ya kenalan. Ustadz saya tuh ketemu Ustadz kemarin di Meruya pas kajian minggu bulan yang lalu. Cuman karena jamaahnya banyak, saya nggak bisa ketemu Ustadz, nggak bisa salaman. Saya waktu itu membatin, ya Allah saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan dalam suasana ta'lim yang ramai, langsung berdua. Mudah-mudahan terkabulkan. Akhirnya Agi banyak istighfar sebulan istighfar. Akhirnya terjadilah yang tadi itu, dia nggak enak badan. Saya juga tiba-tiba ujuk-ujuk, kenapa ya saya pengen ke Batu Karas, kenapa ya pengen ke Batu Karas. Ternyata di sana ada ombak. Kan ada Agi. Ketemu aja di Batu Karas. Itu cara Allah menskenariokan. Dan itu terbukti banget loh, istighfar. Bukan karena saya orang soleh. Dan kita bisa istighfarin siapa aja. Saya pengen ketemu ini, saya pengen. Dan itu ajaib. Kalau misalnya nggak ketemu pun di dunia, insya Allah ketemu dengan orang soleh itu nanti di akhir. Apa ruginya beristighfar dan berdoa? Nggak ada ruginya kan? Ya Allah, saya pengen banget ketemu dengan, misalnya sebutlah ulama yang paling kita ngefans di dunia siapa gitu, dengan Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Pengen banget jabat tangan sama Imam Masjidil Haram yang imamin umat Islam seluruh dunia gitu. Tapi kan nggak mungkin. Kita umroh, kita haji juga nggak bisa ketemu dengan Imam Sudais. Kita berdiri paling depan ya, di dekat dengan Hajar Aswad. Begitu mau sholat diusir tuh. Begitu selesai salam langsung dipagar betis sama askar-askarnya. Susah ketemu beliau tuh, ajaib banget kalau bisa ketemu. Tapi kan nggak ada salahnya beristighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, Sudais, astagfirullah, astagfirullah, Sudais, astagfirullah. Terus aja gitu. Pengen ketemu Sudais.
Tiba-tiba bisa aja sudah datang ke Indonesia, ada seminar apa, mungkin bisa ketemu yang paling logisnya. Atau kalaupun nggak ketemu di dunia, tiba-tiba bangkit dari kubur di sebelah kita. Siapa? Kan kamu sering manggil saya dulu, siapa? Sudais yang mana ya? Imam Masjidil Haram, Masya Allah Syekh gitu. Dan orang soleh nanti di akhirat, dialah yang salah satu akan menyelamatkan kita dari perjalanan yang sulit. Selain syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut nama Nabi, kita spontan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu bahkan kayak respect banget gitu. Kalau disebut nama Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam, karena luar biasa jasa Rasulullah. Yang jelas selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ulama-ulama orang-orang soleh juga bisa nolongin kita di akhirat. Jadi kalau kita doa, ya Allah pengen banget ketemu si Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Kalau nggak ketemu pun di dunia, pasti ketemu di akhirat. Yang jelas harapan kita nggak mungkin Allah abaikan gitu aja, nggak mungkin. Pasti Allah kabulkan. Cuman Allah kadang-kadang menggunakan cara yang lebih baik daripada yang kita pernah bayangin. Ketemu beliau di dunia paling cuma selfie. Tapi kalau ketemu di akhirat, dibawa selamat di sirat yang panjang, lebih mending mana? Ketemu nih dengan seorang ulama, orang soleh yang kita ngefans banget nih. Pokoknya saya pengen banget selfie sama beliau, ya Allah. Apalagi kalau orang soleh itu followersnya banyak, misalnya 1.100.000. Sedikit itu mah, banyak model yang 17 juta, 19 juta. Pengen followersnya nambah kalau selfie sama beliau. Cuma nambah followers. Tapi kalau ketemunya di akhirat, nambah apa? Nambah derajat, naik level. Kita jadi selevel dengan masuk ke level beliau, padahal kita mah malahnya nggak selevel gitu. Kenapa? Karena dibawa sama beliau. Orang soleh itu kalau mau masuk surga, teman-teman nyari teman-teman yang mencintainya di dunia. Ya Allah, mana Fulan, dia mencintai saya di dunia. Ya Allah, mana Fulan, dia mencintai saya di dunia. Allah bilang, dia masih tuh di sidang, belum beres-beres, sudah sidang ke-30 misalnya. Kan sidang di dunia aja satu kasus berpuluh-puluh kali kan. Gimana sidang akhirat, lebih berat lagi tuh. Ya Allah, tolonglah dia, selamatkan dia, karena saya mencintainya selama di dunia karena engkau. Akhirnya orang-orang soleh pada balik lagi dari surga, balik lagi ke padang mahsyar. Demi ngapain? Demi menyelamatkan orang-orang yang mencintai mereka semasa di dunia. Datang ke padang mahsyar, cari ke bagian informasi. Tolong dong yang namanya ini gitu, panggilin. Perhatian, Hanan At-Taqi dipanggil sama Syekh siapa gitu teh. Saya dipanggil, datang aja. Mas, saya yang dipanggil, benar Hanan At-Taqi? Ya, mana coba buktinya? Aduh, saya lupa bawa kartu nama. KTP misalnya. Udah pasti tahu lah ya malaikat sama kita. Udah, masuk aja. Tuh ada yang nungguin di business lounge gitu. Jadi ada VIP lounge-nya gitu kan. Oh, saya boleh masuk VIP lounge-nya, masuk ke VIP lounge. Udah sampai di sana udah ada makanan segala macam, mereka lagi duduk. Kayak asa kenal nih, siapa ya? Dekat Hanan ya? Ya, wah kita sering ketemu dalam doa. Wah, akhirnya pelukan. Ada apa Syekh? Yuk ikut saya ke surga, kan enak banget kan? Terus sidang saya gimana? Udah diberes sama teman-teman saya. Saya banyak teman di dalam gitu. Saya banyak. Beres kan? Di dunia aja bisa gitu, masa di akhirat gak bisa? Tapi dengan seizin Allah dan Allah ridho dengan kebaikan-kebaikan itu. Jadi gak ada sia-sianya juga. Kita kan dulu saya pernah cerita yang Imam Ahmad bin Hambal kan yang pengen banget ke Basrah, dan itu ternyata terjadi juga sama Agi. Dan terjadi juga sama salah seorang driver ojek online di Bandung. Baru 2 bulan yang lalu kejadiannya. Saya lagi datang ke markasnya Pemuda Hijrah, kita sering ada kayak rapat gitu di kantor. Markas kita namanya Masjid Al-Latif di dekat Gedung Sate. Datang dari pagi rapat sampai sore. Dan saya pakai baju main biasa, bukan pakai baju taklim. Sebetulnya sama aja sih. Nah, waktu itu sholat zuhur di Masjid Al-Latif, saya ngimamin sama asar. Habis asar pulang, karena nggak nyetir sendiri, saya pakai online, saya order nih. Order, pakai ojek, ada yang ngambil. Drivernya ngambil, datang jemput, pulang. Kemana? Ke Cimahi, pulang. Di tengah jalan dia nanya, Mas sering sholat di Masjid Al-Latif itu ya? Saya bilang, ya lumayan, saya bilang. Ya itu masjid rame banget, anak-anak muda pada numplak di situ taklim. Siapa sih itu, ada imam muda, bagus suaranya gitu. Ntar, jangan GR dulu. Muzammil, oh iya Muzammil, ya bagus tuh.
Tadi udah GR, ternyata salah. Oh, Muzamil, benar-benar Muzamil tuh suaranya bagus banget ya, anak ITB kan? Ya, anak ITB ya. Kalau Mas di situ sering ngimamin juga? Ya, sesekali sih saya bilang. Dia mulai curiga gitu. Suka ikut talim juga di sana? Ya, kadang-kadang saya bilang. Kenal sama Muzamil? Ya lumayan, padahal murid sendiri kan. Lumayan saya bilang. Oh, Mas kayak nggak asing nih. Mas tadi ngimamin sholat zuhur bukan? Ya, saya bilang. Mulai curiga kan dia. Mas namanya siapa sih Mas? Hanan, saya bilang. Hanan? Hanan yang mana nih? Ya. Saya bilang Hanan Taki. Wah, langsung oleng dia mah. Oh, Mas biasa aja Mas biasa aja gitu. Ini benar Ustaz Hanan Taki, benar. Masya Allah, ya Allah, udah gitu kayak terharu gitu, heboh, semua orang pada ngelihat lampu merah lah gitu ya, pada ngelihat semuanya. Saya langsung pakai masker, gitu. Ustadz tahu nggak Ustadz, saya sebulan ini istighfar terus habis dengerin cerita Imam Ahmad bin Hambal yang ke Basrah, saya istighfar, ya Allah pengen banget ketemu Ustadz Hanan, tapi jangan ditaklim berdua, jadi bisa curhat-curhatan gitu. Ternyata Allah bikin skenario, saya order ojek online, dia ngambil, jadi ngobrol di jalan sampai ke rumah, akhirnya bertamu nggak pulang-pulang. Wah ini luar biasa cara Allah. Dan wallahi teman-teman, dan itu terjadi. Jadi udah 2 kasus nih yang saya alamin ya. Satu lagi yang ojek online tadi, dan dua-duanya hajatnya sebulan Allah kabulkan. Jadi kalau ketemu saya aja sebulan gampang, masa ketemu jodoh bertahun-tahun gak dapat ya? Gimana nih? Istighfarnya gimana nih? Nih terutama buat cewek-cewek nih. Kalau cewek-cewek kan gak bisa nyari. Masa cewek kepo gitu kan gak mungkin. Pura-pura follow, nge-like. Kok dia nge-like terus yang first like lah gitu. Gak mungkin kan. Cewek kan agak-agak jaim. Ya udah istighfar aja deh. Banyak-banyak istighfar. Tiba-tiba ada yang kesandung jatuh di depan cewek. HP-nya jatuh. Dia pergi, HP-nya nomornya. Nggak penting sih ceritanya. Pokoknya ada. Ada jalan dari Allah yang kita nggak ngerti nih, yang jelas bisa. Kita tinggal yakin aja sama Allah, istighfar, Allah yang kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pokoknya kalau kalian bersungguh-sungguh kata Allah di jalan kami, udah kami kasih jalan-jalan keluar yang subul, jamak dari sabil, banyak banget jalan keluar di sisi Allah.